Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskur liwali walidayka ilayyal masyir. Sadaqallahul azim. Subhanallah, itu suara Neng bagus banget ya. Membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang mana sebetulnya itu adalah wasiat buat kita semua. Buat kita semua. Oi, denger nggak? Allah berfirman dalam Al-Quran tadi, wa wassaynal insana biwalidayhi. Aku wasiatkan kepada seluruh umat manusia agar supaya kita bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bapak kita, ibu kita, emak kita, bapak kita, dua-duanya. Kenapa? Tapi yang paling Allah tekankan masalah orang tua ini yaitu masalah ibu. Karena hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Hamalathu ummuhu, ibu yang telah mengandung kita, wahnan dalam keadaan capek. Dengerin, orang hamil tuh capek. Iya kan? Orang hamil tuh capek, berat, gak enak. Apalagi masih hamil 3 bulan, Masya Allah, bos. Gak enak banget orang hamil itu. Makanya dikatakan di situ hamalat ummuhu wahnan. Telah mengandung ibunya manusia itu wahnan dalam keadaan capek. 3 bulan pertama capek banget. Dikit-dikit muntah, dikit-dikit muntah, Kenapa? Karena ini memang wahnan ala wahnin. Nanti setelah capek hamil 3 bulan, Allah tambah lagi tuh capeknya. Makin kesana makin capek lagi. Jalan sudah mulai makin makin berat. Kenapa? Karena ini makin besar. Iya. Kalau belum hamil pakai baju apa aja enak. Tapi kalau sudah hamil enaknya kan pakai yang longgar-longgar. Iya kan? Itu artinya wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fil amain. Nanti setelah orang tua itu melahirkan, punya kewajiban lagi wa fisaluhu fil amain, yaitu memberikan ASI. Kalau bahasa saya mah menyusui, ya. Wa fisaluhu fil amain, 2 tahun itu. Coba bayangin 2 tahun kemana-mana tuh anak dibawa. Kan? Lagi di kendaraan anak kita nangis, oe. Emak nyari posisi yang pas. Tutup pintu anak. Anteng banget itu anak di dekapan emak. Oleh karena mohon maaf, ayat tadi itu sebetulnya memperingatkan kepada kita semua agar supaya kita harus jadi korma. Apa itu korma? Kudu hormat sama emak. Jangan sampai kita jadi nangka. Apa itu nangka? Anak-anak durhaka. Karena orang tua kita hamil sudah capek, melahirkan capek, memberikan ASI juga capek selama 2 tahun. Jadi emang benar-benar emang kita ini harus berusaha untuk memahami bagaimana saat dulu ibu mengandung kita, Mia. Betul, iya. Iya. Dan itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, syukur kita kepada orang tua, dan kepada Allah kita akan kembali. Betul. Ibu, sorga kita di bawah telapak kaki ibu, bos. Setinggi apapun jabatan kita, kalau nggak dapat ridho dari ibu, ya Allah. Surga di bawah telapak kaki ibu ya. Iya. Memang benar-benar itu istilah yang dari dulu sering kita dengar ya. Iya. Nanas pernah dengar nggak waktu zaman di Inggris? Surga di bawah telapak kaki ibu. Aku baru-baru SMP dengar itu surga di telapak kaki ibu. Ngerti nggak? Masih gimana ya? Nanya, kalau nggak ngerti nanya, Umi. Iya, maksudnya how does it work? Nah, Umi lah aja ngomong bahasa Inggris. Gimana gitu? Maksudnya apa? Kenapa di telapak kaki ibu? Kenapa di telapak kaki? Karena gini. Nanas pertanyaannya ya. Ini pertanyaannya filosofis banget ya, bos ya. Karena dia kan sekolahnya dulu di Inggris nih, jadi nggak ngerti dia.
Sebetulnya tadi juga kalau dia ngomong bahasa Inggris saya juga bisa nimpalin, Bos. Bisa Mi ya? Bisa. Ya. Udah, nanti kita terangin tuh ya sama Nanas nih. Karena kalau kita terangin sama Nanas sekarang nggak akan kelar 2 jam nih ya. Nah, nanti gue terangin Nas, lo malam gue terangin. Iya, Nanti habis sahur bareng kita terangin. Nah sekarang di sini Mi. Ada selfie Kitty. Nah, gak nyangka nih. Selfie Kitty tadi pas saat melantunkan ayat Al-Quran tuh ternyata. Iya, bagus banget. Saya pikir cuma bisa nyanyi dangdut doang selfie Kitty ya ternyata loh. Ya kan kita sebagai orang Islam ya Umi ya, Betul, dididik iya, sayang. pernah mengaji waktu masih kecil gitu kan, pasti mengaji itu belajar mengaji itu pasti. Mengaji Iya. waktu masih kecil. Yang ngajarin siapa lu? Dulu Pak Ustadz, Pak dulu Ustadz. Pak Ustadz yang ngajarin. Pak Ustadz. Terus Pak Ustadz dulu yang nyariin Pak Ustadznya siapa? Yang Nyokap? nyariin Pak Ustadznya Siapa? Kenapa kok saya tanya nyokap kamu nangis kenapa? nggak bukan. Kenapa? Yang nyariin guru agamanya ya yang pasti maksudnya orang tua lah. Orang tua. Kenapa tuh saya tanya mama kamu kenapa tiba-tiba diem? Nangis. Enggak, tadi aku kan dengerin Umi ya, maksudnya surga ada di telapak kaki ibu. Nah, aku pengen nanya nih sama Umi. Kalau ibunya yang emang aku dilahirkan dari ibu, maksudnya kalau ibunya yang nggak ngurus gitu, apa masih berlaku nggak itu surga di telapak kaki ibu? Nah, pertanyaan gitu. Memang kenapa? Sebelum Umi menjawab, kenapa kalau bilang kalau ibunya nggak ngurus masih berlaku tuh maksudnya kenapa? Iya kan, ya aku emang ada mama, cuman emang aku dari dulu, dari kecil digedein sama nenek gitu. Karena ada sejarahnya juga, maksudnya akhirnya aku nggak diurusin sama mama. Nggak diurusin tuh aku. berarti nggak diurusin aja apa memang nggak pernah ketemu waktu kecil? Aku nggak tahu, yang jelas aku udah gede aja gitu. Oke. Sama mama aku tuh mama nenek gitu. Oh, Yang mama aku kamu panggil mama nenek? tuh nenek. Bukan ibu kamu? Bukan. Tapi ibu kamu masih hidup kan? Masih. Oke. Nah, Umi dijawab dulu pertanyaan selfie, Mi. Bagaimana kalau kondisinya ibunya tidak mengurus anaknya? Tapi kan si ibu itu sudah pernah mengandung kan? Iya. Ya, kan ada lagu 9 bulan ibu mengandung. Kayak Boleh Lasari ya? Iya. Jadi gini sayang, kalau seandainya ternyata memang ibu kita tidak bisa mengurus kita, ya. Tapi yang jelas Neng kan keluar dari rahim mama. 9 bulan 10 hari mama bawa kemana-mana. Begitu lahir antara hidup dan mati sebagai taruhannya. Orang lahir itu sakit loh nak, bener. Umi bisa ngomong karena Umi ngerasain sakit banget ya Allah. Kalau bapak-bapak kagak ngerasain nak, makanya sorga tetap di bawah telapak kaki ibu. Karena memang ibu itu bos ya Allahu Rabbi kalau udah 9 Tapi kan kalau nggak ada bapak, ibunya nggak mengandung, Mi. Oke gini. Sebelum Umi lanjutkan, saya punya juga buat Anda di rumah ya. Kita punya kotak misteri di sebelah sana. Ada kotak misteri di sebelah kiri saya. Dan pemirsa di rumah bisa menebak apa isi di dalam kotak misteri itu. Nanti ada hadiah untuk yang bisa menebak benar dan kita jadikan pemenang. Rp500.000 untuk pemirsa di rumah. Caranya kirimkan tebakan Anda, jawaban Anda ke Twitter kita di @rumah_uya_trans7. Dengan hashtagnya adalah buka bareng Uya Trans 7. Tapi ada cluenya Nanas. Nah, cluenya karet. Karet apa ya? Karet, oke, dan mata. cluenya adalah karet terus mata, baru itu sementara ya. Silakan kirim jawaban Anda, kira-kira barangnya apa? Karet terus mata ke @rumah_uya_trans7 dengan hashtagnya buka bareng Uya Trans 7. Ada hadiah menarik untuk Anda, Rp500.000 pemenang ya. Oke, Mi. Tadi surga di bawah telapak kaki ibu. Oke, sebelum Umi melanjutkan. Kamu dari kecil berarti tidak besar dengan ibu kamu? Iya. Terus sudah pernah ketemu ibu kamu? Ketemu ibu asli maksudnya. Ibu asli maksudnya, ibu kandung? Asli umur 17 tahun. Umur 17 tahun ketemu? Sekali itu aja? Sampai sekarang nggak pernah ketemu lagi? Pernah ketemu waktu itu aku mau ada izin kayak untuk ikut pencarian bakat. Iya. Tapi dia nggak kenal. Kita datang ke rumah tapi dia nggak kenal.
kalau misalkan ini selfie dia nggak kenal kalau misalkan itu anaknya gitu. Artinya ya udah. Terus? Akhirnya aku ikut ajang pencarian itu, diketemuin lah waktu 17 tahun. 17 tahun. Hanya sekali itu aja berarti ketemu lagi. Iya. Sampai sekarang nggak pernah ketemu. Sekarang umur Selfie 24. 24 tahun. Berarti Selfie dari bayi nggak pernah ketemu ibu, ketemu umur 17 tahun sampai sekarang nggak pernah ketemu lagi. Oh, makanya tadi ada pertanyaan dari Selfie, gimana kalau ibunya nggak mau ngurus begitu? Iya. Oke. Sekarang kamu maunya ketemu ibu kamu apa nggak? Saya tanya. Ibu yang mana nih? Ibu kandung dong. Ibu kandung ya? Ya kalau ketemu ya ketemu aja. Nggak. Kok begitu kata kalau ketemu aja nih, antara kamu emang nggak pengen ketemu atau emang pengen ketemu tapi kayaknya nggak mungkin apa gimana nih? Ya ketemu sih mungkin aja, cuman kayak bukan nggak ada rasa pengen ketemu, jadi kayak gimana ya? Kalau yang ngerti perasaan sih kayak, ih dulu kemana sih gitu? Kok ninggalin gitu? Maksudnya terus sekarang pengen ngajak ketemu, kayak bukan mikir kayak ya udahlah, maksudnya ya kalau ketemu, kalau nggak juga nggak apa-apa. Pernah nggak ngajak ketemu ibu kamu? Nah, Terus kenapa nggak ketemu? Kamu yang nggak mau? Ya bukan, mungkin ibu aku ada alasan lain, mungkin akhirnya jadi ketemunya nggak jadi, mungkin diundur, mungkin nanti gitu, ada selalu ada alasan gitu. Katanya gitu. Yang ada alasan kamu apa ibu kamu? Kenapa sih nih? Nggak mau tanya aja. Ibu aku. Yang Dan ada aku juga mungkin kan kerja juga. Apa bukan kamu yang menghindar? Enggak, aku nggak Yakin? menghindar. Kalau misalkan dia SMS atau telepon, aku juga kadang bales gitu. Aku angkat gitu. Oke. Pas pertama kali ketemu ibu pas 17 tahun rasanya gimana? Rasanya biasa aja. Rasa biasa aja. aja. Iya, maksudnya kayak, oh ini mama gitu. Tapi nggak kayak, mama kemana, nggak gitu, ya udahlah. Oh gitu ya. Umi ngelihat dia jujur nggak nih, Mi? Menurut Umi? Hatinya begitu apa nggak sebenarnya dalamnya? Menurut Umi nih? Kalau dari kacamata saya sebagai orang tua, tidak mungkin begitu. Pasti ada rasa pengen ketemu, kangen. Kenapa? Karena antara ibu dan anak itu nggak bisa dipisah, Bos. Cuman mungkin Selfie-nya sendiri ragu apakah ibunya mau ketemu dia kali gitu ya? Bisa jadi gitu. Tapi yang jelas tadi Neng nanya, Mi apakah tetap berlaku surga di bawah telapak kaki seorang ibu kalau ibu itu tidak mengurus saya? Saya pernah bertanya kepada abah saya. Saya bilang, bagaimana kalau seandainya orang tua itu tidak melakukan kewajibannya? Ya. Seorang ibu kayak kasusnya Neng. Abah saya menjawab apa? Tetap yang namanya surga di bawah telapak kaki ibu itu wa ingkanat zolamaki. Abah saya bilang gitu. Walaupun orang tuamu tuh menurut kamu telah mendolimi kamu, tetap itu yang namanya surga di bawah telapak kaki seorang ibu. Jadi Kenapa? tetap ya? Karena pada saat melahirkan, pada saat menyusui, pada saat mengandung itu tidak bisa tergantikan dengan apapun. Dengan apapun. Ah. Oke, sekarang gini deh Selfie. Saya nggak tahu hati kamu sebetulnya seperti apa. Cuman kalau kamu bisa, ibu kamu nonton di rumah, pengen bilang apa sama ibu kamu? Ibu yang mana nih? Ibu kandung. Bukan dong. Apa ya? Iya. Bilang nggak? Buat Mama Alit, ya aku selalu doain semoga Mama sehat, terus baik-baik aja sama keluarga. Mungkin Teteh juga minta maaf karena aku emang udah pernah janji sama dia mau datang ke Bandung, mau nyamperin Mama, tapi karena aku juga kan kerjaannya juga kadang suka nggak nentu jadwalnya, jadi Teteh juga minta maaf belum sempet datang ke sana. Mungkin nanti kalau udah agak renggang nanti bisa datang ke sana. Gitu. Jadi kamu bisa dibilang seumur hidup kamu baru sekali ketemu ibu kamu pada saat umur 17 tahun. Iya. Dan kamu lihat siapa di sini? Pura maka Mama. Kenapa Selfie kaget? Maafin Epi. Maafin Mama. Maaf. Aduh. Apa yang Selfie rasakan sekarang? Selama 23 tahun Selfie hidup di dunia ini adalah pertemuan kedua Selfie dengan ibundanya.
Dari umur 2 bulan terpisah dengan ibunya, pernah bertemu saat umur 17, namun hanya sebentar, sekejap istilahnya. Dan baru kali ini mereka bertemu lagi di sini, di rumah Uya Trans 7. Selfie, katakan sesuatu untuk ibu kamu. Saya tidak yakin yang kamu katakan tadi sepenuhnya adalah hati kamu kok. Saya tahu hati kamu. Iya, yang pasti kan namanya juga gini loh maksudnya. Ya aku juga bener tadi kata Omi, kalau misalkan yang nggak ada ibu juga aku kan nggak ada ya. Ini ya. Betul sayang, iya. Aku tetap ngakuin ke mama walaupun karena aku juga nggak tahu alasan orang tua aku cerai gitu loh. Dulu kayak gimana, jadi aku cuma denger cuma sepihak dari orang tua, dari bapak maksudnya. Dan aku waktu dengar dari mama beda, tapi aku tetap sayang. Maksudnya emang kita nggak pernah ketemu. Kalau aku juga ada rezeki aku ngasih gitu kayak gitu, tapi emang nggak ada waktu buat nyamperin ke Bandung gitu. Padahal Bandung Jakarta dekat. Iya tahu, tapi Kenapa? Apa kamu yang menghindar tidak mau ketemu ibu kamu? enggak sih, aku nggak nginep, tapi emang kadang aku iya kan kerja tapi lupa gitu. Jadi akhirnya diundur lagi kayak gitu aja sih. Oke, Mama. Sebetulnya gimana perasaan Mama kalau kita boleh pengen tahu di sini? Mama pengennya ya kalau misalnya ngebel gitu diangkat, masuk ya. Kalau nggak SMS, kadang-kadang dibalas nggak tahu sibuk, nggak tahu entah apa gitu. Apa mungkin masih marah sama saya tahu gimana? Oke, Selfie, mungkin masih marah nggak? Enggak, sekarang mau dimarahin apa gitu sih, kayak ya udahlah, aku juga maksudnya ya nggak ada mama pun nih, maksudnya mama juga kan ada keluarga lain, tapi aku tetap bisa hidup kok. Jadi kayak ya udah gitu. Saya masih melihat sedikit ada kemarahan tersimpan di dalam diri Selfie yang mungkin ini mungkin wajar. Cuman mungkin bisa di rumah Uya ini semuanya terbuka sehingga kemarahan itu hilang. Atau mungkin Mama bisa jelaskan kenapa? Atau Selfie ada pertanyaan besar kenapa dulu? Iya. Masalah perceraian tidak usah dibahas. Itu urusan mereka dulu. Tapi masalah kamu dengan ibu kamu, mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab di diri kamu. Iya kan dulu aku masih kecil tuh, mama suka telepon kalau mau dateng namanya gitu kan, mau dateng ke Tasik, tapi dia nggak dateng gitu. Jadi kayak namanya juga anak kecil ya, terus sedih. Kayak mama mau dateng ya gitu, seneng banget gitu. Terus nggak jadi gitu. Jadi Janji kayak, doang. Nah, bagaimana tante jawabannya? Nggak jadi itu, waktu itu kan musim banjir, itu Mas Uya. Jadi nggak ada jalan pintas. Saya bukannya bohongin anak saya, habis gimana, mana saya punya anak kecil satu. Yang kedua itu nggak ada itu jalan banjir waktu itu. Nggak ada itu kendaraan. Oke. Tadi sebetulnya, Selfie maaf ya, saya tidak menceritakan ini ke kamu. Sebetulnya saya sudah bertemu dengan ibu kamu tadi di sebelah sana. Dan tadi ada sedikit cerita dari ibu kamu yang membuat saya tersentuh. Tapi mungkin nanti akan sang ibu ceritakan sama kamu sebetulnya alasan atau apapun. Tapi kita akan dengarkan nanti tetap di Ramadan di rumah. Oh iya, setelah yang satu ini.